Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, bincang-bincang kita sore ini hari ini adalah dengan tema Lailatul Qadar. Dengan narasumber kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Khatib. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat Pak Rudin. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah saya juga sehat. Pak Kiai, bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar itu? Apakah dimulai dari tanggal 1 Ramadan kah? Atau mungkin ada hari-hari tertentu supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu? Terima kasih Pak Rudin. Jadi begini, kita sebelum membicarakan tentang cara mendapatkannya, itu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sesuai dengan ayat yang panjenengan baca tadi, itu adalah malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia, di mana Allah berfirman tadi, khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi kalau dihitung menurut hitungan kita waktu itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi barang siapa yang beribadah pada saat itu kemudian bertepatan mendapatkan Lailatul Qadar, nilainya seperti itu. Kemudian berkenaan dengan mulai kapan atau kapan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kita pernah mendengar keterangan dari ulama bahwa kalau bulan Rajab itu bulan untuk menanam, kemudian bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanaman atau merawat tanaman, kemudian bulan Ramadan itu sebagai bulan panen atau menuai. Maka kalau dilihat dari situ, maka untuk mendapatkan Lailatul Qadar sesungguhnya tidak bisa dengan cara spontanitas, artinya butuh persiapan. Kita akan mendapatkan hal yang besar tentu dimulai dari awal, dari menanam dulu, merawat dulu, tidak mungkin kita langsung panen. Dari mulai bulan Rajab kita sudah persiapan untuk ibadah supaya nanti ketika bulan Ramadan kita siap mendapatkan Lailatul Qadar itu ya Pak ya? Ya, betul. Hanya saja nanti kalau merujuk dari keterangan beberapa kitab seperti kitab I'anatul Talibin itu, Imam Syatto menerangkan bahwa bila Ramadannya jatuh pada hari Ahad atau Rabu, itu Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 29. Kemudian kalau awal Ramadan jatuh pada hari Senin, itu Lailatul Qadarnya jatuh tanggal 21. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Jumat, nanti Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 27. Sedang nanti kalau awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, itu nanti Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 25. Yang terakhir, bila nanti awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar dimungkinkan jatuh pada tanggal 23. Itu sebagian pendapat begitu. Tapi kita sekali lagi dalam hal masalah menentukan hari di mana tanggal berapa kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu, kita merujuk saja kepada apa yang yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah kalau menjelang puluhan akhir dari bulan Ramadan itu
beliau membangunkan keluarganya, bahkan di sana diibaratkan Rasulullah mengencangkan ikat pinggang untuk itu, artinya menandakan bahwa Rasulullah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat sungguh-sungguh. Itu pada Rasulullah, orang yang sudah Bufirolahu mata qadama min dambi itu saja masih melakukan seperti itu, maka kalau Pak Khoridun mau mendapatkan Lailatul Qadar otomatis itu lebih dari itu. Oh gitu ya Pak. Gini Pak ya, berarti hampir bisa dikatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada sepertiga yang akhir Pak ya. Ya betul. Kalau kita ibaratkan orang panen nih Pak Khoridun, panen buah omongnya, untuk mendapatkan nilai yang bagus atau mutu yang bagus otomatis yang pada akhirnya seakan-akan begitu. Tapi begitu Pak Khoridun, kita itu ini ketika kita dihadapkan di kalangan kita mungkin ada awal Ramadan itu berbeda, maka kemudian berarti maksudnya begini Pak Khoridun, ada yang umpamanya yang satu mulainya Ramadan hari Jumat, yang satunya hari Sabtu. Itu artinya kan Lailatul Qadar setiap malam Pak Khoridun. Oh. Kan iya. Karena kita tidak mengerti yang sesungguhnya tanggal satunya yang mana. Iya. Jadi artinya kita walaupun tanggal genap Pak Khoridun, kita tetap mengerjakan ibadah di malam hari secara sungguh-sungguh, karena yang hakikatnya yang betul-betul tanggal 1 Ramadan itu yang mana duluan itu kan nggak tahu. Otomatis kita jangan kemudian menanti tanggal 27 saja atau tanggal ganjilan saja, tapi yang genap juga kita isi untuk ibadah. Mungkin amalan-amalan atau ibadah yang untuk menjemput Lailatul Qadar itu yang mungkin secara yang pernah diajarkan Rasulullah itu bentuknya seperti apa Pak Kiai? Ini dulu Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang saya harus katakan, apa yang saya harus minta? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika kamu menemui atau menjumpai Lailatul Qadar, silakan berdoa yang biasa sudah Bapak Khoridun biasa itu baca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Itu kalau doanya ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun nanti malam-malam di mana Lailatul Qadar turun, itu memang sebagian ulama ada yang menerangkan Pak Khoridun. Jadi keadaan malam pada saat itu tidak ada angin yang meniup keras, suasana tidak panas juga tidak dingin. Kemudian nanti di pagi harinya itu rembulan kelihatan seperti nampan, tidak begitu panas, matahari juga tidak begitu mendung, suasana enak. Itu tanda-tanda yang dimana pagi harinya akan muncul, malam harinya muncul atau turun Lailatul Qadar. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin bincang-bincang kita pada sore hari ini, kesimpulannya Pak Kiai. Kesimpulannya begini, jadi kita sebagai umat Islam untuk mendapatkan status apa yang tertulis dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana kita mendapat derajat muttaqin, kita harus benar-benar mengisi bulan Ramadan dengan ibadah dengan bentuk apapun, baik ibadah yang malam hari, siang hari berkaitan dengan sosial, baik ibadah yang sifatnya mahdoh atau ghairu mahdoh, yang horizontal atau vertikal dan lain sebagainya, semua tadi demi untuk mendapatkan derajat muttaqin. Kemudian nanti kalau kita betul-betul menjumpai Lailatul Qadar, sekali lagi hal itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena itu yang bisa hanya hati nurani kita sendiri. Subhanallah. Terima kasih Pak Kiai. Demikian tadi para pemirsa yang budiman, bincang-bincang kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Kiai sampaikan kami bisa melaksanakan dan mengamalkannya. Amin, dan amin, tak amin. kalah pentingnya, mudah-mudahan kita semuanya pada Ramadan kali ini mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih para pemirsa. Begitulah bincang kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.